Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Saifuddin, NIM 21010055 dari kelas TPB. Dengan membuat video ini sebagai tugas teknik pemboran 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Winarto MT, dengan materi yaitu tentang casing pemboran. Casing. Casing adalah pipa logam yang digunakan dalam pengeboran sumur minyak atau gas bumi untuk melapisi dan menjaga kestabilan lubang bor, serta mencegah kebocoran atau masalah lain selama operasi pengeboran dan produksi. Jenis-jenis casing. Casing sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konduktor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, dan linear. Konduktor casing atau biasa dikenal dengan casing 30 inch. Umumnya digunakan sebagai pipa selubung pada tanah yang lembek atau lunak, seperti di rawa-rawa atau lepas pantai. Pipa konduktor melindungi casing-casing berikutnya dari korupsi dan dapat juga digunakan untuk menyangga beban wellhead di lokasi di mana dukungan tanah tidak kuat. Permasalahan pada casing ini yang pertama itu kontaminasi tanah lempung. Tanah lempung dapat menumpuk di sekitar casing konduktor saat dimasukkan ke dalam lubang pemboran dan menyulitkan proses casing. Stabilitas tanah. Jika formasi tanah tidak stabil, konduktor mungkin terjebak atau tidak bisa ditempatkan dengan baik. Surface casing atau yang biasa dikenal dengan casing 20 inch. Tujuannya yaitu untuk melindungi lapisan air tanah dari kontaminasi dan menjaga kestabilan lubang bor di sekitar lapisan tanah. Batuan dan formasi di sini biasanya termasuk tanah liat, sedimen, dan formasi yang stabil secara mekanik. Permasalahan pada casing ini yaitu permasalahan pengeboran awal. Pada tahap ini, casing permukaan digunakan untuk melindungi formasi di dekat permukaan dan mencegah masalah tanah runtuh. Masalahnya mungkin terkait dengan kesulitan pengeboran awal atau kontaminasi di zona ini. Intermediate casing atau yang biasa dikenal dengan casing 13/3/8 inch. Casing intermediate ditempatkan setelah mencapai kedalaman tertentu, di mana isolasi atau stabilitas tambahan diperlukan. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan lubang bor, mengisolasi formasi tertentu, dan mengendalikan tekanan. Casing intermediate dapat ditempatkan di atas atau di antara formasi yang memerlukan isolasi atau perlindungan tambahan. Ini bisa termasuk formasi dengan tekanan tinggi, formasi yang tidak stabil, atau formasi dengan risiko pencemaran. Permasalahan pada intermediate casing yaitu kesulitan casing di zona tertentu. Maksudnya, formasi yang keras, berbatu, atau berlumpur dapat menyulitkan proses memasukkan casing menengah dengan baik. Collapse casing. Jika tekanan hidrostasis luar casing melebihi daya tahan casing, collapse casing mungkin terjadi. Production casing atau yang biasa dikenal dengan casing 95/8 inch. Tujuannya adalah untuk melindungi lapisan reservoir yang akan dieksploitasi, memungkinkan ekstraksi minyak atau gas, dan mencegah kebocoran. Casing ini ditempatkan di dalam lapisan reservoir yang mengandung minyak atau gas. Batuan reservoir dapat berupa batu pasir, batu kapur, batu granit, atau batuan lainnya yang memiliki potensi produksi hidrokarbon. Permasalahan pada production casing ini yaitu kualitas cementing. Proses cementing perlu dilakukan dengan baik untuk mencegah kebocoran dan memastikan integritas casing produksi. Segel casing penting untuk memastikan bahwa casing produksi disegel dengan baik untuk melindungi produksi dan mencegah kontaminasi. Linear casing atau yang biasa dikenal dengan casing trayek 7 inch. Penggunaan linear bervariasi dan tergantung pada kondisi dan masalah khusus dalam sumur. Linear dapat ditempatkan di bawah casing produksi atau di dalamnya untuk isolasi tambahan, menangani masalah teknis
atau memperpanjang casing produksi. Masalah pada linear casing ini adalah kesulitan memasukkan linear. Pemasangan linear casing dalam casing produksi bisa menjadi tantangan, terutama jika terdapat perubahan drastis dalam diameter lubang. Kualitas perforasi linear. Jika linear perlu ditembus perforasi untuk menghubungkannya ke formasi di bawahnya, kualitas perforasi harus dijaga dengan baik. Beban pada casing. Yang pertama itu ada beban beras, adalah tekanan minimum yang menyebabkan pecahnya casing. Beban beras berasal dari tekanan kepala sumur, tekanan hidrostasis lumpur, tekanan pada saat penyemanan, stimulasi, dan kondisi yang menyebabkan harga PI atau internal lebih kecil daripada PE atau eksternal. Terus ada beban kolaps. Tekanan minimum yang dikenakan pada casing sehingga menyebabkan casing tersebut kolaps. Beban tension. Setiap sambungan casing harus menanggung beban rangkaian casing yang tergantung di bawahnya. Jadi, beban tension terbesar terdapat di permukaan dan mengecil sampai 0 pada ujung rangkaian casing. Pemboran pada umumnya tidaklah menghasilkan lubang bor yang benar-benar lurus, melainkan ada deviasi. Casing yang dipasang pada lubang yang mengalami deviasi ini akan memperbesar beban tension. Spesifikasi casing. Konduktor casing atau yang biasa dikenal dengan trayek 30 inch, string 1 atau rangkaian 1, MOD, yaitu tingkat kekakuan 1, memiliki OD yaitu 30 inch dan memiliki ID 20, 29, 25 inch dan 0 feet atau dipasang pada permukaan dan memiliki beban total yaitu 98,4 pounds. Surface atau yang biasa dikenal dengan trayek 20 inch, string 2 atau rangkaian 2, MOD 1 atau tingkat kekakuan 1, memiliki OD 20 inch, memiliki ID 19,124 inch, 0 feet atau dipasang pada permukaan. Memiliki beban total yaitu 1148,4 pounds. Untuk grade-nya yaitu K5594 BTC. Surface casing atau yang biasa dikenal dengan intermediate casing atau yang biasa dikenal dengan trayek 13,13/8 inch, string 3 atau rangkaian 3, MOD 1 tingkat kekakuan 1, section 1 atau rangkaian 1. 13,3/8 inch itu OD-nya dan ID-nya sendiri yaitu 12,615 inch. 0 feet itu dipasang pada atas permukaan, dipasang sampai di atas di permukaan. Untuk berat totalnya yaitu 1968,5 pounds dan grade-nya itu K5554,5 BTC. Dan selanjutnya yaitu string sama yaitu string 3, MOD 1 dan section 2. Dan memiliki OD-nya yaitu 13,13/8 inch dan ID-nya yaitu 12,515 inch dan casing ini dipasang pada kedalaman 600 feet dan memiliki berat total yaitu 1968,5 pounds dan grade-nya yaitu K5561 BTC. Dan selanjutnya yaitu production casing, yaitu casing 95/8 inch, string 4 atau rangkaian 4, MOD 1 atau tingkat kekakuan 1 dan OD-nya itu 95/8 inch dan ID-nya yaitu 8,835 inch, 0 feet atau dipasang sampai permukaan. Berat total yaitu 8.631,9 pounds dan untuk grade-nya yaitu K5540 BTC linear atau
trayek 7 inch, string 5 atau rangkaian 5, MOD 1, tingkat kekakuan 1, yaitu OD-nya 7 inch, ID-nya 6,184 inch, dan casing ini dipasang pada kedalaman 2530 feet dan memiliki berat total yaitu 2299,9 pounds, dan untuk grade-nya yaitu P110 29 BTC. Jenis-jenis kopling. Yang pertama itu ada round thread and coupling. Round thread and coupling mempunyai bentuk ulir seperti V dan mempunyai 8 sampai 10 butir per inch. Tipe sambungan ini ada dua macam, yaitu long thread and coupling atau yang biasa kita kenal dengan LTC, dan short thread and coupling atau yang biasa dengan kenal STC. Long thread and coupling ini mempunyai tension strength 3% lebih kuat daripada short thread and coupling. Butter thread and coupling. Sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti trapesium dan mempunyai 5 ulir per inch. Butter thread and coupling ini digunakan untuk tension load yang besar atau untuk rangkaian casing yang panjang. Extreme line casing. Sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Bentuk thread atau ulirannya berbentuk trapesium atau square dan mempunyai 5 ulir tiap inch. Extreme line casing ini mempunyai ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Diameter yang mempunyai 5 ulir tiap inch adalah untuk ukuran 8,5/8 inch sampai 10,3/4 inch. Sedangkan untuk diameter yang kecil 7 inch mempunyai 6 ulir per inch. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.